Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sa. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf jim. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zal. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dal. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zai. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf shin. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf shad. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dot. Dan juga ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa, qaf dan juga kaf. Itu semua hukum bacanya ikhfa. Semuanya hurufnya ada 15, maka hukum bacanya ikhfa, bunyinya disamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Fakir Channel yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi bersama saya Fahrul Raji di Al-Fakir Channel dalam kajian ilmu tajwid. Alhamdulillah, pada tayangan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga serangkaian ibadah bulan suci Ramadan kita diterima oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu salah satunya tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an disertai dengan ilmu tajwidnya. Nah, kali ini di Al-Fakir Channel kita akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu hukum bacaan iqlab dan ikhfa. Nah, sebelum kita bahas contoh-contohnya, kita bahas dulu pengertian dari iqlab dan ikhfa itu sendiri. Yang pertama yaitu iqlab. Iqlab artinya mengganti. Ya, jadi iqlab menurut bahasa artinya mengganti. Sedangkan pengertiannya menurut istilah yaitu mengganti bunyi hukum bacaan nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim. Nah, sekali lagi pengertian dari iqlab yaitu mengganti bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim. Huruf iqlab itu ada satu, yaitu hurufnya ba. Nah, lalu kenapa dinamakan hukum bacaan iqlab? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu huruf ba. Apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iqlab. Yang berikutnya itu ikhfa. Ikhfa artinya apa? Yaitu samar. Ikhfa artinya samar. Dinamakan hukum bacaan ikhfa yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, yaitu huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf dal, huruf zal, huruf zai, huruf shin, sod, dot, to, zo, huruf fa, qaf, dan kaf. Nah, jadi huruf ikhfa semuanya ada 15 sesuai apa yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, maka hukum bacanya ikhfa, bacanya disamarkan, tidak didengungkan. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya, yaitu di dalam surat Al-Infitor, ya. Silakan para pemirsa Al-Fakir Channel dibuka surat Al-Infitor. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa
بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Baik pemirsa Pagi Channel, kita bahas hukum bacaan iqlab dan ikhfa. Yang pertama yaitu iqlab. Iqlab itu ada di surat Abasa ayat ke-16. Silakan pemirsa buka Al-Qur'annya, surat Abasa ayat ke-16 yang bunyinya Kiramim bararah. Kiramim bararah. Nah, di situ ada kasroh tain. Tanwin berupa kasroh tain bertemu dengan huruf ba. Jadi pemirsa tidak boleh dibaca kiramin bararah. Bunyinya diganti dengan huruf mim. Kiramim bararah. Nah, itu yang benar. Oke, saya rasa paham di hukum bacaan iqlab ini. Silakan pemirsa Pagi Channel diulang terus, dibuka terus video ini. Yang kedua yaitu ikhfa. Nah, ikhfa ada di surat Al-Infitor ayat ke-2 yang bunyinya wa idzal kawakibu tasarat wa idzal kawakibu tasarat. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Di situ huruf ikhfanya itu huruf ta. Nah, jadi pemirsa Pagi Channel apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dibaca samar. Hukum bacanya ikhfa. Contoh yang ketiga yaitu masih di surat Al-Infitor yaitu ayat ke-6 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan. Ada nun sukun bertemu dan huruf sin. Sin itu salah satu huruf ikhfa. Dibacanya samar, hukum bacanya ikhfa. Jadi pemirsa Pagi Channel, teman-teman Al-Pagi Channel, apabila membaca Al-Quran ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin, maka hukum bacanya yaitu ikhfa. Nah, saya rasa cukup untuk mencontohkan kalimat-kalimat di surat Al-Fitor yang intinya hukum bacaan ikhfa ini hurufnya ada 15. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 yaitu huruf ikhfa, maka hukum bacaannya ikhfa, bunyinya disamarkan. Nah, demikian untuk tayangan kali ini tentang hukum bacaan iqlab dan ikhfa. Dengan dibahasnya hukum bacaan ikhfa dan juga iqlab, berarti hukum bacaan nun sukun atau tanwin selesai. Ya, saya ulangi di akhir pertemuan hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini yaitu yang pertama yang sudah kita bahas yaitu izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat hukum bacaan iqlab, dan yang terakhir hukum bacaan ikhfa yang sekarang ini saya bahas. Nah, jadi alhamdulillah untuk pembahasan hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini sudah selesai. Untuk tayangan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum bacaan alif lam atau lam ta'rif. Nah, hukum bacaan lam ta'rif ini atau hukum bacaan alif lam ini akan kita bahas di tayangan yang akan datang. Untuk itu para pemirsa Pagi Channel, para teman-teman Pagi Channel, baik anak-anak, para pemuda, remaja-remaji, bapak-bapak dan ibu-ibu, pantang terus Al-Pagi Channel dalam keadaan ilmu tajwid. Tonton terus channelnya, ambil manfaatnya, dan jangan pernah bosan untuk mengaji Al-Quran. Ya, salah satunya itu ilmu tajwid.
mana penerapannya itu hukum bacanya fardu ain. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.